Itu Iva ngeliat di belakang pelaminan itu ada kuntilanak gede, bener-bener tinggi, gede banget. Sampai kayak gitu? Iya. Dan katanya setelah kejadian itu, sampai setelah nikah juga, bahkan sampai hari ini masih ngalamin hal horor? Masih. Waduh. Dengar-dengar juga ada hubungannya sama mantan katanya? Iya, ada hubungannya sama mantan. Wah, apa aja yang dilihat banyak itu? Sosoknya, dia ada kuntilanak, ada kayak orang berdiri, tapi itu berdarah. Dia diem aja, cuma ngeliatin aja, nggak nyamperin, nggak. Tapi dia ngeliatin kayak seneng gitu, mukanya hancur. Sial banget nih, udah sebulan lebih pelanggan gue sepi ini loh. Gara-gara si merah apa ya? Permisi, kula nuwun. Baik, masuk. Silakan duduk, Nak. Iya, Mbak. Coba kamu ceritakan. Jadi gini, Mbak. Saya ini sebenarnya kurang ini ya sama mantan saya, Mbak. Saya pengen Mbak ini ngerjain dia lah, Mbak. Gimana caranya? Ya. Saya nggak mau tahu itu deh. Masalah cinta berarti ya? Iya, betul. Jadi ini, Mbak. Orangnya ini, Mbak. Oh, ya. Itu mantan kamu ya? Iya, Mbak, betul. Kok kayak lele gitu? Kamu tahu kenapa tadi saya sembur? Kan kata Mbak, biar mantan saya selalu ingat dengan saya, Mbak. Ah, tidak ada itu. Maksudnya saya sembur karena ente bahlul. Jadi, tidak baik dendam terhadap orang ya. Lebih baik, lebih mulia kita tuh jadi manusia yang memaafkan, tidak menyimpan dendam, jangan saling hasut. Jadi ini sebenarnya Ustadz apa dukun? Saya, inspektur horor tragedi. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, jadi guys, pada malam kali ini gue kedatangan seorang pelaku horor. Dimana biasanya kalau hari pernikahan itu harusnya jadi salah satu momen yang paling bahagia dalam hidup kita. Tapi ini dia malah ngalamin kejadian horor. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Iva. Malam, Kak. Saat itu katanya resepsi pernikahannya itu sampai chaos ya, gara-gara hal horor. Sempet ada masalah sih, Kak. Jadi yang hadir di depan itu cuma suami doang yang salam-salaman. Saya mah ada di belakang kesurupan. Sampai kayak gitu? Iya. Dan katanya setelah kejadian itu, sampai setelah nikah juga, bahkan sampai hari ini masih ngalamin hal horor? Masih. Waduh. Dengar-dengar juga ada hubungannya sama mantan katanya? Iya, ada hubungannya sama mantan. Wah, gak bisa apa mantan gitu ya? Udah lepas aja gitu ya? Oke deh, ditahan dulu ceritanya. Kak... Siapa dulu? Kak Iva ya? Baik, sebelum dimulai, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar gue semakin semangat bikin videonya. Info. Sekarang guys, Instagram gue ganti namanya, user ID-nya jadi Don Fajar Aditya.
TikTok gue juga ganti jadi Don Fajar Aditya. Udah gak ada lagi tuh The Real Aditya. Biar kayak orang Spanyol atau Itali. Langsung aja kalau kalian pengen lihat konten-konten yang beda dari YouTube, langsung ke Instagram atau TikTok gue. Jangan lupa juga nih guys, sekarang kita ada Instagram komunitas RJL Satset, di mana nanti kalau ada event-event di situ bakal ada info. Langsung aja kalian follow, ramein. Jangan lupa juga beli buku pertama gue, Hilang Dalam Dekapan Semeru, di mana itu isinya kumpulan cerita horor pendakian yang bakal bikin kalian merinding. Di situ juga ada kisah-kisah tragedi, pokoknya 1001 rasa deh di buku itu. Langsung aja nih lagi diskon, kalian bisa beli di Gramedia atau di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Kak Iva, boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi awalnya emang keluarga itu niat pengen nikah di tanggal 14 September 2019. Nah, bokap itu nemuin di tanggal itu. Bokap udah ke kampung, nanya lah buat tanggal yang bagus itu tanggal berapa. Ketemulah tanggal 14 September. Nyokap masih ragu. Nah, nyokap itu kan juga punya saudara yang ngerti tanggal kayak gitu. Kata nyokap, coba datang ke Cianjur, tanya Fah, itu hari bagus apa enggak? Ya udah mah, gak lama, berapa hari gue izin dari itu kerjaan, gue buat datang ke Cianjur. Pas nyampe Cianjur, gue nanya, ini Pak, iya udah tahu, kenapa di tanggal berapa? Nyebutin lah di tanggal 14 September 2019. Kata gue sebut dia kakek lah ya. Bagus gak kek tanggal segitu? Dia bilang, kenapa harus tanggal segitu sih, Fa? Kamu yakin mau di tanggal 14 September itu? Iva tetap bilang, yakin Pak, karena itu dari Bapak. Dia tuh kayak ragu. Ada hari lain nggak ya, Fa, selain tanggal segitu? Ya Pak, itu disuruh Bapak tanggal segitu, makanya Iva pengen nanya. Dia ragu. Ya udah, kalau emang Bapak ngeyakinin tanggal segitu, nanti hari Jumatnya kan itu pas hari Sabtu kan nikahnya. Hari Jumat kamu telepon saya ya buat konfirmasi biar kamu tuh gak kenapa-napa. Iya Pak, udah tuh. Nah, Loh, sebentar, akhirnya jadinya nikah tanggal 14 September? 14 September. Hari ini dong, ulang tahun pernikahannya. Kok bisa kebetulan banget ya? Jadi merinding nih. Oh iya ya. Iya. Terus gimana? Nah udah, setelah itu sempat ragu karena udah dikasih tahu kok tanggal segitu malah nggak baik gitu. Padahal itu menurut orang tua yang bokap di kampung itu tuh tanggal segitu baik. Nah tepat di tanggal 13 September itu pas sorenya Iva tuh niat pengen ziarah ke tempat kakek yang udah meninggal dari mama. Ziarah, pas di tempat ziarah itu Iva awalnya biasa-biasa aja. Pas baca Al-Fatihah itu badan udah mulai nggak enak, kayak berat. Udah kayak gitu Iva akhirnya ngajak suami pengen pulang karena posisi itu pengen maghrib. Ya udah ayo. Pas pulang di jalan Fa udah mulai nangis. Suami nanya, Fa kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah, sampailah di rumah itu sebelum maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas nggak lama ajan lah. Di situ Iva salahnya gak cuci muka. Jadi habis dari ziarah tempat makam langsung naik ke atas ke kamar. Pas di kamar itu sempat debat juga sama suami. Lupa debatnya itu apaan. Tiba-tiba marah-marah melotot ke suami sambil nangis.
Suami bingung, ini kenapa? Kok kayak gini? Fah, nggak sadar gitu, kayak makin marah, makin ngamuk. Akhirnya suami manggil mama yang ada di bawah sama bapak. Pada naiklah ke atas. Bukan Iva, digituin. Gak lama ada yang saudara dari bapak itu tuh ngerti, naik ke atas, dia nepak Iva, Fah, kenapa, digituin. Itu jadi Iva posisi itu di belakang, di depan Iva itu tuh ada almarhum kakek, kuntilanak, sama adiknya mama. Yang Iva lihat pada saat itu? Iya, Iva tuh pengen nubruk ke depan buat ngalahin gitu, tapi Iva nggak bisa. Iva cuma ngerasa badan Iva tuh digerakin, kayak benar-benar digerakin sama mereka, kayak boneka. Tapi tuh Iva pengen ke depan itu tuh nggak bisa, pengen ngomong aja nggak bisa. Tapi di situ katanya Iva ngomong, kan ditanya, kamu siapa? Dia teriak, dia ngomong, ini cucu gua. Dia ngomongnya kayak gitu. Iya tahu, cucu kamu. Dia mau nikah. Jangan digangguin. Kasihan dia, digituin kan. Gak lama, tiba-tiba ganti peran. Kuntilanak nangis, ketawa-ketawa. Gak jelas nih katanya gitu. Cuma kayak pengen mainin doang. Terus ganti peran lagi adiknya mama. Pas adiknya mama itu, Iva, dia suruh panggil nenek sama anaknya dia. Dipanggilin lah, akhirnya pada naik kan. Pas pada naik, dia megang ponakan Iva bilang, jangan tinggalin sholat. Pokoknya jangan nakal, yang benar sekolah. Ngomong kayak gitu. Setelah itu megang ke nenek bilang, jagain anak saya, jangan dinakalin. Kalau salah kasih tahu yang benar. Jangan macem-macem. Iya, ya udah mah, kasihan Po Ipah. Udah, jangan digangguin ya mah. Udah, setelah itu pindah peran lagi, kuntilanak lagi. Kuntilanak itu tuh ketawa doang, ketawa, nggak ngomong apa-apa, ketawa, nangis, cuma kayak gitu doang. Itu sampai jam 10 malam. Hampir 4 jam? Iya, jam 10 malam, akhirnya itu Iva dipanggil, ponakan Iva buat nyamperin Iva, biar Iva nggak bengong. Akhirnya sampailah jam 1. Jam 1 mama teriak dari bawah, Fah, ingat besok mau nikah. Jangan begadang, nanti capek. Iya mah, akhirnya ponakan pada turun tuh. Besok itu nikahnya pagi kan? Iya. Nah terus akhirnya jam 1 Iva tidur. Kebangunlah jam 5. Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh dipanggil nenek buat ngungkep. Ngungkep itu kayak biar di make up itu nggak keringetan, nggak keluar keringat. Setelah ngungkep itu dikurungin pakai kayak kain sama air panas, ada jamu-jamuan gitu. Setelah itu jam 6, sejaman lah. Jam 6 itu udah langsung disuruh ke gedung. Jam 6 dari rumah langsung ke gedung lah. Di gedung itu nunggu tukang makeup juga, jam 7-an. Gak lama tukang makeup datang, jam 7:30 mulai di makeup. Pas awal makeup sama akad itu nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apalah. Setelah akad selesai itu jam 10. Oh, udah selesai nih? Nih, udah selesai akad. Nikah. Naiklah ke bangku pelaminan. Dari bangku pelaminan disuruh lah sama tukang makeup, Wah, ayo ganti baju yang Betawi. Oh ya udah, ayo. Udah tuh jalan. Pas di situ badan emang udah nggak enak. Ganti baju yang Betawi, dipakein siger lah. Pas pakai siger. Siger itu yang kayak mahkota gitu ya? Iya, kayak mahkota gitu. Itu tuh Iva ngerasa cantik. Tapi di situ badan Iva udah nggak enak. Iva nggak tahu apa-apa itu di situ. Iva ngerasa cantik. Iva ngomong cantik ya sambil ngacain, arahin ke Iva. Fah, gimana cantik ya? Cantik. Itu di situ katanya Iva senyum-senyum. Nah, pas setelah itu, ya udah yuk ke pelaminan, udah siap. Ya udah, nyampe lah di pelaminan. Pas jalan ke pelaminan, itu Iva ngeliat di belakang pelaminan itu ada kuntilanak.
gede, bener-bener tinggi, gede banget. Pas gede, akhirnya Iva udah mulai biasa, duduk lah. Tapi mulai nggak nyaman karena ngelihat itu kuntilanak. Baru duduk, Iva ngelihat sosok almarhum kakek Iva. Makin gak nyaman di situ. Dan Iva lihat sekeliling Iva ada kali sekitar 20-an. Ada makhluk berdiri yang berdarah-berdarah. Iva heran dong, itu nggak mungkin tamu Iva. Ini siapa ya? Berdarah-berdarah, ada yang mukanya hancur. Itu tuh udah beda banget. Tapi Iva diem. Gak lama selang Iva ngeliatin sekeliling Iva, kuntilanak kayak nubruk badan Iva. Iva langsung dut. Iva gak kuat. Iva tuh masih nahan di situ. Masih nahan, gak kuat. Iva kenapa? Suami nanya. Gak kuat, aduh mau masuk. Iva ngomong kayak gitu kan. Fa tahan, digituin kan. Gak lama adenya mama nyamperin Iva, bisikin, Fa kenapa? Itu ada baba, sambil nunjuk, itu ada baba. Gak lama, iya tahu itu ada baba. Ya udah, enggak, baba nggak ngapa-ngapain, baba cuma diem aja. Udah, bisa ya Fa tahan, ini di belakang. Udah, langsung nggak sadar. Di situ Iva ketawa-tawa sambil nangis. Semakin pengen kenceng itu tangisan karena takut malu, soalnya kan rame juga kan. Udah mulai berdatangan nih tamu. Iya, udah rame, gak enak. Ayo yuk, diajak aja ke tempat make up. Diajak ke tempat make up. Iva akhirnya didudukin, nangis itu kenceng, ngamuk. Dipegangin ada kali 5 orang. Itu pada nggak kuat. Ngamuknya gimana? Kayak gosek-gosek gitu. Terus kayak pengen bangun, tapi ditahan. Nah udah kayak itu gitu. Kuntilanaknya yang dilihat kayak gimana? Kuntilanaknya gede, mukanya pucet banget, tapi emang serem sih. Pas udah di tempat make up, itu tuh ngamuk kan. Pas ngamuk, udah ditenangin, tetap ngamuk. Ditanya, siapa sih? Udah dong, jangan ganggu, kasian, digituin. Terus gak lama, Iva diem aja, nangis, cuma teriak-teriakan, ngegerung. Adanya mama masuk, beda peran. Adanya mama masuk, nanya, mana? Dia nyariin anaknya. Gak lama anaknya nyamperin. Anaknya nyamperin tuh duduk di samping Iva. Pas duduk di samping Iva, dia bilang, jangan nakal dek, sholat yang bener, jangan ditinggalin. Di situ kan kebetulan ada nenek Iva kan. Nenek juga jangan marah-marah mulu, kasihan dia, kan dia udah nggak ada saya, maksudnya jagain, jangan dinakalin. Iya ya udah, jangan diganggu ya, Ivanya kasihan. Dari malam nggak udah kayak gini mulu, digituin. Situ malah konflik keluarga ya? Iya, dikasih tahu kan. Terus ya udah nggak lama ganti peran lagi, kuntilanak ketawa nangis kayak gitu. Akhirnya kakek masuk. Kakek itu nggak ngomong apa-apa, cuma kan dulu sebelum dia meninggal dia cuma begitu doang. Maksudnya gimana? Cuma gitu-gitu kan, suka kayak gitu sebelum dia meninggal. Jadi dia meragain sebelum pas dia meninggal, dia cuma begitu aja. Gila, ini serem banget sih. Setelah itu akhirnya azan juhur, Iva setelah azan kan itu azan langsung dibawain ke pelaminan. Iva sadar, udah nggak apa-apa kan? Iya, duduklah di pelaminan. Setelah azan, aduh nggak kuat, itu kuntilanak mau masuk lagi. Fa tahan, Fa jangan kayak gini mulu, kasihan tau. Ivanya udah nggak kuat, masalahnya banyak. Iva ngomong kayak gitu sama suami. Apa aja yang dilihat banyak itu? Sosoknya, dia ada kuntilanak, ada kayak orang berdiri, tapi itu berdarah. Dia diem aja, cuma ngeliatin aja, nggak nyamperin, nggak. Tapi dia ngeliatin kayak seneng gitu, mukanya hancur. Tapi yang masuk ini nih kuntilanak sama sosok gede kayak genderuwo,
itu gede kayak mau masuk gitu. Udah kayak gitu kemasukan lagi. Akhirnya udah bawa lagi ke tempat makeup, dibawalah ke tempat makeup. Udah dong jangan kayak gini, digituin kan. Sadar ya Fa, tapi ngegaung doang, kayak marah gitu. Gak lama sadar lagi. Setelah sadar dibawa lagi ke tempat pelaminan, di bangku pelaminan. Nah pas di bangku pelaminan si tukang makeup mikir, oh mungkin sigernya kali yang berat, sakit, saya mungkin masangnya terlalu kencang. Dia bilang langsung nyamperin, Fa, ganti aja yuk makeup bajunya. Iva kayak nggak terima, katanya ngelirik kayak melototin. Jangan kayak gitu dong, kan udah giliran ganti baju, digituin kan. Tapi akhirnya kayak nggak terima buat ganti baju sama buka sigernya. Mau nggak mau kan ganti makeup kan, giliran ganti baju, jalan juga kayak nggak mau. Pas duduk, kebetulan itu cuma berdua doang sama tukang makeup. Dia juga sebenarnya takut tapi diberaniin. Pas Siva duduk, dia cerita sama mama kan sebelumnya. Dia sambil baca-baca, buka pas nyopot begini, Iva langsung nengok ke dia terus melototin. Pas melototin, Iva jangan kayak gitu ya. Tiba-tiba pas dipegang, Iva melotot, itunya patah. Yang sigar di kepala patah, dia langsung naruh. Keras itu kan harus. Iya, itu besi kan? Patah tuh besi? Besi, patah kebelah dua. Akhirnya ditaruh, dia lari. Siapa lari? Itu tukang makeupnya lari, nyamperin. Oh itu anak lo tuh. Ih gue takut dia ngomong kayak gitu. Akhirnya pada datang lah. Wah kenapa? Cuma kayak nggak terima gitu, dibuka kan. Udah selesai ganti baju ke tempat pelaminan lagi. Nah sebentar, ini yang diundang itu para tamu pada ngeliat gak saat kesurupan? Enggak. Jadi cuma keluarga sama orang-orang tertentu doang. Soalnya ada sih yang sebagian itu kenapa kok dibawa ke situ, pada bingung. Nggak tahu tuh keganggu, bilangnya ada yang kesurupan. Hah, kesurupan? Aneh sih, sempet aneh. Tapi ya udahlah, namanya itu kan ada suami juga, jadi yang nerima tamu itu suami. Iva tetap ke belakang. Itu berulang kali sampai maghrib mau ke Isya. Itu Iva sadar, benar-benar sadar. Terus ditanya, Fah lu tadi kenapa sih, ditanya gitu. Enggak apa-apa. Kok kayak gitu sih Fah, digituin. Iya enggak apa-apa. Iva cuma ngeliat apa sih namanya, kuntilanak sama, oh iya, jadi tuh ada yang sebagian tamu itu ngeliat itu makhluk, sebagian yang bisa benar-benar punya indera keenam lah ibaratnya, itu emang ngeliat, mereka emang pada yang diomongin itu tuh benar yang Iva ngomongin ke dia. Kenapa katanya? Nanya? Itunya makhluknya emang makhluk yang punya gedung. Nah terus kalau misalnya yang ngeganggu Iva itu mantan. Dia niatnya pengen ngecohin pernikahan. Tapi pas akad itu nggak bisa karena ada yang jagain Iva. Setelah akad barulah dibikin kecoh. Itu juga posisi di depan kan gedung. Ada kayak garasi mobil. Itu ada tenda. Itu banyak makhluk yang pengen masuk ke gedung itu tapi nggak bisa. Cuma satu makhluk ini nih yang kuat banget bisa nembus ke dalam. Udah setelah itu udah nih selesai nikah. Setelah acara pernikahan selesai, anehnya terjadi teror itu udah nggak ada lagi. Itu kayak benar-benar hilang. Nah akhirnya keluarga nyari tahu kenapa bisa kayak gitu pas pernikahan, kayak ada yang mau ngerjain. Padahal sebelumnya nggak ada hal horor sama sekali? Nggak ada. Baru di malam pernikahan itu? Iya. Terus akhirnya nyari tahu dari keluarga nenek bilang,
Fah, lu punya mantan yang kayak gini, dia nyebutin ke Iva. Ya itu mantan lu yang pengen ngegagalin lu. Oh, apa diem kayak kaget gitu. Mikirnya tuh kenapa bisa gitu. Tapi neneknya tahu punya mantan kayak gitu dulu, apa nggak tahu? Itu dia tahu. Oh, emang udah tahu? Iya udah tahu, makanya dia nanya ke Iva. Punya gak, Fah? Kalau punya berarti benar dia. Punya. Ya udah, nggak usah nyari tahu lagi. Lu udah tahu semuanya itu mantan lo, ya udah. Dia ngomong kayak gitu. Udah Iva akhirnya sampai sekarang juga sebenarnya masih diteror. Diterornya itu setiap berantem sama suami. Iva selalu ngomong, gue mau udahan sama lo. Dan dikasih tahu emang itu rencana dia pengen misahin. Dan setelah nikah itu kan Iva emang ada rencana pengen naik gunung, ngajak suami. Naiklah gunung. 5 hari sebelum Iva naik gunung, itu tuh Iva tes pack biar kasih tahu keluarga kalau Iva tuh nggak hamil. Di tes pack itu hasilnya 1. Nah kata mama, ya udah kalau emang nggak hamil ya udah sana naik. Akhirnya pada seneng lah, kan sama Iva tuh sama 5 orang. Kalau hamil 2 ya hasilnya? Iya. Oh. Kalau 3? 3 nggak tahu. Ada ya? Udah setelah itu pas malam pengen berangkat, Iva juga tes pack, hasilnya tetap 1. Nah jalanlah akhirnya ke gunung Gede Pangrango. Berapa? Berlima. Jalan, nah udah kayak gitu mulailah pendakian terus lewat Cibodas. Dari situ jalan nyampe lah di Kandang Badak. Pas di Kandang Badak kita nyampe, makan, lanjut tidur karena udah kecapean kan. Setelah itu kebangun lah jam 9 malam, itu kelaparan. Masak mie lagi, masak buat yang pengen dimakan. Nggak lama Iva nyuruh tidur karena besok pengen muncak kan. Ya udah tidur akhirnya pas tidur jam 2 kebangun karena ada sosok nenek-nenek kukunya panjang-panjang, mukanya melotot, itu serem banget, rambutnya acak-acakan. Itu posisi dia pengen narik ke perut Iva, tapi Iva ngeliat dia tuh kayak kaget. Posisi Iva tidur itu Iva deket pintu tenda. Iva kaget, Iva baca sebisa Iva, akhirnya dia mundur hilang akhirnya. Nenek-neneknya kayak gimana? Nenek-neneknya kukunya panjang, terus matanya melotot. Dia agak serem deh pokoknya rambutnya acak-acakan. Kayak pengen ngambil sesuatu di perut gitu? Iya, itu Iva masih bingung. Nggak lama Iva tidur bangun lah sekitar jam 7. Iva sempat kepikiran. Iva nggak cerita sama temen-temen Iva yang lain karena kejadian malam tuh Iva nggak cerita. Iva lihat, gue pengen tes pack ah. Iva ngomong ke temen Iva, ya udah yuk coba. Akhirnya ke kamar mandi. Kenapa kok mikir kayak gitu? Karena takutnya hamil. Nah kalau karena mimpi semalam. Iya. Terus nggak lama pas di kamar mandi hasilnya 2. Kan itu jelangnya cuma sebentar doang. Pas 2 Iva ngomong ke temen Iva, Ping, gue hamil. Ih seneng dong Pak, alhamdulillah. Iya, sebenarnya bukan seneng karena hamil, karena kepikiran. Oh jadi maksudnya nenek-nenek itu dia pengen ngambil janin yang ada di perut. Udah setelah itu, yaudah yuk kita lanjut ke puncak. Yaudah sarapan dulu. Setelah sarapan muncak lah naik ke atas. Setelah naik ke atas, setengah perjalanan suami nggak kuat. Gue nggak kuat, udah lo naik aja duluan, gue udah capek. Ya udah bener ya, akhirnya ditinggal. Muncaklah berempat. Sampai puncak, foto-foto, terus akhirnya azan zuhur.
azan zuhur, Iva mikir pengen turun lah. Iva bilang nih, gue turun duluan ya, gue pengen masak buat lu orang. Ya udah, Iva turun sendirian. Terus ketemu suami, ayo mau turun nggak? Kata dia, enggak, gue masih ngantuk, lu duluan aja sana. Akhirnya Iva mau nggak mau turun sendiri. Pas turun sendiri, sempet istirahat karena capek, ketemu dua pendaki nyamperin, Neng kok sendirian? Iya, enggak kok, di atas ada teman. Jangan sendirian, kabut mau turun. Nanti kenapa lo kalau sendirian, digituin. Sini bareng aja sama kita, nih minum nih. Nawarin minum, Iva minum. Pas di jalan, ya udah gue di depan ya. Dia di depan, Iva di tengah, belakang ada lagi, bertiga lah. Jalan, muter, kayak heran. Kok jalan ini lagi? Makin jalan itu ketemu yang pohon penuh lumut semua. Kayak nggak pernah dijelajahin sama orang dan nggak pernah diinjek, kayak rumput juga. Bener-bener kayak nggak pernah dilewatin. Itu nggak ada orang lain saat itu? Nggak ada, cuma bertiga doang. Nah di depan teriak, kita salah jalan. Nah di situ Iva mulai panik. Posisi Iva kan udah tahu kalau Iva hamil. Ya ampun, ini kenapa nih? Gue salah jalan. Duh, pikiran udah takut kenapa-kenapa. Iya, lagi hamil, tersesat di gunung lagi. Iya, terus nggak lama kayak gitu, Kak, lu tunggu di sini ya, biar gue cari jalan. Dia muter tuh cari jalan, ketemulah naik ke atas. Ternyata tuh udah bener-bener, Iva tuh udah ke bawah. Dia naik ke atas, salah, jalannya di sini nih dari tadi. Kak, mau nggak mau naik kak, lu bisa gak? Iya gue bisa. Di situ sempet gue harus keluar dari sini karena kan mikirin anak kan di perut. Naik ke atas, itu manjat, posisi udah ada kali 2 meteran. Posisi lagi hamil harus manjat kayak gitu kan. Akhirnya dibantu juga. Alhamdulillah, itu nggak lama, nggak jauh dari kandang badak itu tuh nggak jauh. Turun nyampe di kandang badak. Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 4. Itu pas turun aja zuhur. Nyampe di kandang badak, jam 4, Iva niatnya masak buat mereka kan. Gak taunya gerimis. Iva tuh, ya mau masak, masa di luar, hujan-hujanan. Iva bawalah, matiin dulu kompornya, masukin ke dalam. Nyalain kompor, tiba-tiba kompor ngebludak. Iva kaget, masuk ke tenda. Iva teriak, tolong bang. Itu yang ada di samping pada nyamperin. Kenapa kak, kenapa? Kak, kakaknya keluar, jangan di dalam, nanti malah kebakar tendanya. Iya. Akhirnya nyamping, keluar tenda. Udah pas keluar. Gede banget apinya? Apinya gede. Sampai matras bolong juga kan. Akhirnya udah keluar, dimatiin tuh, apinya dibantuin matiin. Setelah dibantu matiin, Iva sempat bengong, kepikiran. Kenapa sih malam gue udah diteror nenek-nenek, terus tadi gue kesesat, ini lagi ada apaan? Nyampe lah temen Iva turun. Iva kenapa? Enggak apa-apa, ini apinya ngebludak tadi hampir pengen kebakaran. Tapi lo nggak apa-apa? Enggak, gue nggak apa-apa. Udah setelah itu, yaudah yuk kita makan yuk, masak tuh. Nggak lama hujan deras. Aduh gimana nih, udah kepikiran pengen pulang karena kan besok kerja kan. Ya udah iya nanti juga pulang. Setelah hujan reda itu sekitar jam 5 udah reda, Iva feeling, aduh kena di jalan malam nih. Kan paling nggak bisa kalau trek malam, soalnya kan takut ngelihat hal-hal yang nggak baik kan. Iva coba ke tempat yang tenda tadi barengan sama Iva tuh, kan Iva tahu tendanya kan. Iva samperin ke dia, bang lu turun jam berapa? Ini kita mau turun, bang bareng ya bang. Oh ya udah kalau jadi turun duluan. Iya, ya udah kalau pengen bareng. Akhirnya dibantuin tuh masang tenda, dibantuin. Setelah itu ayo kita turun. Sebelum turun kita berdoa. Selesai berdoa, turunlah kita jam 5 lewat lah. Dalam perjalanan, tiba-tiba azan.
Seketika beberapa itu denger azan, Iva juga denger azan. Bang, berhenti bang, azan. Oh iya, tapi di situ kita nggak hirauin itu azan dari mana, karena kan cuma denger azan, berhenti akhirnya. Pas berhenti, Iva diem, Iva iseng, nengok kiri, berjubah, makhluk berjubah, matanya nyala, cuma kelihatan matanya doang. Dia gede banget. Dia ngeliatin Iva, itu apaan? Iva sempet kayak panik gitu, takut. Gak lama, setelah Iva ngeliat kayak gitu, azan berhenti, bang lanjut jalan yuk gitu. Oh iya. Akhirnya lanjutlah turun ternyata dia ngikutin ke kanan kiri, dia ngikutin, masih ngikutin. Maksudnya kanan kiri gimana? Dia jalan ntar di sebelah kanan, ntar di sebelah kiri, ngikutin jalur turun trek pengen ke base camp. Itu saat itu udah bener bertiga doang ya? Itu rame. Oh, rame. Kita rame. Nah, udah setelah itu ketemulah apa sih namanya, air panas kayak jurang gitu kan, pegangan cuma tali doang kan. Arah Iva tuh pengen ke kiri mulu. Iva ditepak sama temen Iva. Iva, lo ngapain kiri jurang, lo mau jatuh lo. Pas Iva ngeliat kiri, ternyata makhluk itu ada di sebelah kiri. Dalam hati Iva ngomong kayak gini, mau lu apa sih? Jangan ganggu gua. Lu kalau pengen ganggu gua nggak apa-apa, ganggu gua. Gua lagi bawa anak gua. Dia mungkin nggak terima omongan Iva kayak gitu, didorong. Jatuh, kena batu gede perut Iva. Jatuh, akhirnya Iva begini. Pada khawatir dong, yang tahu Iva hamil, itu tuh yang gerombolan yang baru itu nggak tahu kalau Iva hamil. Oh. Terus pada bilang gini, Va lu nggak apa-apa? Enggak, gue nggak apa-apa. Serius, akhirnya Keril itu dibawa sama orang yang gerombolan itu kan. Sini kak, kalau lu capek, udah istirahat dulu. Iya. Setelah istirahat, ayo lanjut lagi yuk. Lu udah nggak apa-apa kak? Enggak, nggak apa-apa. Turun. Temen saudara gua sempet kayak ketabrak gitu. Dia sempet pengen jatuh. Ternyata dia bilang katanya pendaki, padahal kita nggak ngeliat apa-apa. Dia ngeliatnya pendaki naik. Pas turun, akhirnya pas di situ kita kepencar. Jadi dua. Dia jalan duluan, kita jalan duluan. Kita di belakang nih. Pas yang jalan duluan lewat telaga warna apa biru gitu lupa. Itu dia ngelihat sosok kuntilanak. Kuntilanak itu ngebelakangin. Dia ngelihat itu pengen ngasih tahu yang belakang. Woi, belakang aman. Iya aman. Karena posisi dia tuh ngelihat kuntilanak biar gak panik gitu. Pas jalan, setelah jalan itu segerombolan ngelihat semua. Gerombolan Iva lah lewat. Awalnya Iva ngelihat anak kecil main air sama dua ikan emas pada berenang, dan kita tuh gak sengaja ngelihat ke kanan. Itu segerombolan Iva juga pada ngelihat kuntilanak. Jadi kan kalau yang pertama itu ngelihatnya ngebelakangin, tapi pas Iva itu dia arah pengen nyamping, kayak pengen madepin ke depan. Iva langsung ngomong gini, jalan buruan yuk, buru. Iva ngomong kayak gitu. Terus nggak lama, ya udah iya, agak buru tuh. Ternyata emang buru-buruan, emang pada ngelihat, pada panik juga, pada ketakutan. Udahlah, nggak lama mereka yang rombongan pertama nyampe di bawah itu kehalang sama babi, ada babi. Teriak, woi aman, hati-hati ya, di bawah ada babi. Iya. Kita sempat berhenti istirahat, ngelihat babi. Iva nengok ke kanan, ngelihat ada pohon sama kayak kurcaci kecil. Iva bilang, misi, saya mau lewat. Dalam hati dia cuma senyum kayak silakan gitu. Ciri-cirinya sih bogel, pakai celana pendek, kukunya agak panjang, kupingnya agak caplang. Udah, setelah nyampe di base camp pos 1 tuh apa pos berapa, dan istirahat lah. Nanti kita lanjut di base camp bawah ya,
istirahatnya. Iya, ini istirahat sebentar doang. Lanjutlah nyampe di base camp bawah. Alhamdulillah kita selamat semua bang. Nah, Jam berapa nyampe tuh? nyampe sekitar jam 1 sampai jam setengah 2. Pagi? Iya. Setelah gua naik gunung, gua baru inget bang. Jadi gua itu sempet pas hamil itu sempet ada gangguan. Pas hamil beberapa gua kesurupan. Awalnya sih lagi bercanda sama suami. Di rumah? Di rumah. Awalnya bercanda, tiba-tiba gue nangis, terus mukulin perut. Ditanya apaan sih? Tiba-tiba ketawa. Nah dipanggil lah mak, kan tetangga gue ada yang bisa kan. Jangan kayak gini. Terus kayak pengen terbang itu badan tuh, pengen naik ke atas. Jangan celentang, orang hamil itu kan gak boleh tidur celentang gitu kan. Jangan kayak gini. Terus gak lama udah kayak gitu, terak-terakan sambil nangis. Akhirnya sadar. Besokannya sempet cekcok sama suami. Gara-gara? Ada masalah sepele doang. Nah masalah sepele, cekcok. Bukan ini, bubur diaduk, nggak diaduk bukan? Bukan. Cekcok, akhirnya apa? Iva mau ngambil pisau. Ngambil pisau, pengen nancep ke perut. Terus rebutan sama suami. Wah jangan kayak gini. Nggak lama kena tangan suami robek juga kan, sempet robek. Dinarik pisau, sobek. Nggak lama Iva kesurupan lagi. Pas kesurupan, akhirnya dibantu sama tetangga keluar. Tapi kenapa cewek itu kalau marah kayak orang kesurupan emang ya? Bukan ini kan, self defense kesurupan kan? Enggak. Udah kayak gitu. Ini malam posisi? Malam. Udah. Dan lebih horornya lagi, mau lahiran. Loh, terus yang tadi kesurupan gimana? Kesurupan udah sadar. Oh. Udah jalan kayak biasa. Tiba-tiba Iva pengen, udah HPL-nya Iva lahiran. HPL tuh? Kayak hitungan lahir. Oke. Nah, terus tanggal 27 Juni 2020 itu lahirnya anak kan. Posisi udah di ruang tempat lahiran. Itu Iva udah tiduran, Iva udah mules kan, Iva udah teriak-teriakan, "Gak kuat, mau keluar," gitu kan. Tapi suruh suster, tahan dulu, kita belum siap. Tiba-tiba udah ngelihat kepala kan di itu, ini udah main lahiran nih, buru. Akhirnya pada buru-buru. Di samping ada mama kan, ada mama. Nah, posisi ngeden itu Iva matanya maunya merem aja. Nah, pas merem aja, kan emang kalau lahiran itu nggak boleh merem. Emang kenapa? Karena ada makhluk gaib yang takutnya nanti kelabasan sampai meninggal. Kan ada tuh yang lahiran sampai meninggal juga kan. Kalau suaminya boleh merem kan? Suaminya nggak ada, dia nggak mau, yang nemenin tuh mama. Nggak lama, susternya teriak. Pas Iva merem tuh, suster teriak, "Bu, jagain anaknya, itu jangan merem." Tuh matanya tuh Iva udah pengen merem, kayak pengen tidur, ngantuk. "Itu jagain Bu anaknya." Iya, ternyata setelah persalinan, susternya bilang, "Saya ngelihat kuntilanak Bu di samping anak Ibu." Iva juga ngeliat, tapi Iva diem aja. Kuntilanak yang kayak gimana? Kuntilanak biasa. Yang dia panjang banget kakinya. Itu apa sih, rambutnya panjang sampai ke kaki. Bajunya putih, dia Jadi melayang. pas lahiran, Iva sama susternya sama-sama ngeliat ada kuntilanak? Iya, tapi cuma satu suster doang yang lihat. Udah setelah itu, saya tuh tadi ngeliat. Terus nggak lama mama nanya, "Va, tadi Iva ngeliat apaan?" Mama nanya kayak gitu, Iva jawab,
Kuntilanak mah. Oh berarti bener. Berarti bener. Kenapa mah? Tadi susternya bilang ngeliat kuntilanak. Digituin kan? Iya mah Iva ngeliat kuntilanak. Setelah pas Iva ngeliat kayak gitu, itu ngapain ya mah kuntilanak di situ? Kan mama udah bilang kalau lahiran itu jangan maram. Nanti kebawa lunya. Mama ngomong kayak gitu. Alhamdulillah setelah gue lahiran, anak gue lahir dengan selamat, terus nggak ada gangguan lain. Jadi paling gangguan biasa, kesurupan biasa. Anak gue lahir dengan selamat, sampai sekarang juga, sekarang udah pengen 2 tahun. Doain aja ya guys, semoga keluarga gue sakinah mawadah warahmah. Amin. Jadi sampai hari ini masih ada gangguan-gangguan ya? Paling kayak kesurupan gitu ya, atau lihat-lihat hal-hal kayak penampakan gitu ya? Masih suka dikasih lihat. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Iva ya, dimana gila ngeri banget ya kalau hari pernikahan yang harusnya kita bahagia malah ngalamin kejadian horor, bahkan sampai setelah nikah juga masih mengalami kejadian horor ya. Kita doain lah semoga Kak Iva ini dijauhin deh dari hal-hal buruk buat keluarganya. Amin. Nah Kak Iva, sebelumnya pernah ngalamin hal horor nggak sih? Atau memang baru pas di malam pernikahan itu? Kalau untuk pengalaman horor, paling dinampakin aja. Kalau untuk kesurupan, pas nikah ini, itu baru. Benar-benar bisa kemasukan tuh setelah nikah. Sebelumnya nggak pernah ya? Nggak pernah kemasukan. Tapi ya ada beberapa gitu sebelumnya ya, pengalaman horor ya. Terus perasaannya gimana sih pada saat tahu mendaki gunung tuh udah hamil gitu? Sedikit ngeri, takut juga, karena posisi kan itu kayaknya hamil muda, terus naik gunung, di mana gunung kan tempat kayak gitu. Nah, Kak Iva sendiri ada rencana nggak nih mengajak anaknya untuk mendaki gunung? Udah pernah. Rapis, sini. Iya, apa tuh? Aduh, mau badut. Oh. Jadi ini anak yang di dalam kandungan itu ya? Iya. Mama baru. Iya. Penuh perjuangan sekali pada saat itu ya? Penuh, sangat perjuangan banget. Apalagi pas... Apa rasanya sih pas udah berhasil melahirkan itu? Seneng. Seneng banget sih. Apalagi pas cobaan dia hamil itu tuh ada aja. Pas dia lahiran juga seneng gimana gitu ya. Karena nanti kalau udah gede tonton video ini ya. Tonton video ibumu ya. Kacangin gua. Iya katanya. Oke. Dadah Kak Seto ya. Dadah. Dadah. Tuh ke situ Kak Seto. Oke, dadah Kak Seto. Nah, sebagai inspektur horor tragedi, gua akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Inilah sebuah kisah perjuangan seorang ibu, mulai dari hal-hal logis sampai tidak logis. Nah, ketika kamu nanti sudah besar, tontonlah nih video perjuangan Ibu Iva dalam membesarkanmu. Orang jahat mana yang sanggup menyakiti hati seorang ibu? Karena percayalah,
pemandangan terburuk di dunia adalah ketika melihat ibumu menangis. Gue Fajar Aditya menyimpulkan kisah pada kali ini, wah gila sih. Terima kasih Kak Iva udah mampir ke RJ5 ya, jangan kapok-kapok. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.